Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Kita lanjutkan membaca kitab Lataiful Ma'arif bab Wadhaifu Syahri Dzulhijjah. Kerja, tugas, kegiatan, amalan dalam bulan Dzulhijjah. Washtamilu ala majlis dan seterusnya, ya. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Summa qala Wadhaifu syahri Dzulhijjah. Berbagai tugas, kegiatan, pekerjaan, amalan bulan Dzulhijjah. Wa yashtamilu ala majalisa, mencakup beberapa pertemuan. Al-majlisul awwalu, pertemuan pertama, fi fadli ashri Dzulhijjah, kelebihan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kharrajal Bukhari min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari mengeluarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah. Qala, kata Rasulullah, ma min ayyamil amalu salihu fi ahabbu ilayya ila Allah min hadhil ayyami, yakni ayyamal ashrin. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'in. Tidaklah ada hari-hari yang amal saleh pada hari-hari itu lebih disukai Allah berbanding hari-hari ini. Maksud Rasulullah itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, tak pula jihad fisabilillah kah? Tak pula jihad fisabilillah. Jadi walaupun jihad fisabilillah tetap lebih utama amal pada 10 hari pertama Dzulhijjah itu. Kecuali, kata Rasulullah, seseorang yang keluar berperang, mengorbankan nyawa dan hartanya, tak balik lagi dia, alias mati syahid. Sikit pun tak balik lagi dia, kecuali itu. Itu tetap lebih utama. Al-kalamu fi fadl ashri Dzulhijjah fi faslaini fi fadl al-amali fihi wa alaihi dalla hadzal hadits wa fi fadlihi fi nafsihi. Perbincangan terkait kelebihan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada 2 fasal. Fasal pertama tentang kelebihan berbuat pada 10 hari pertama itu, itulah berdasarkan hadis yang ditunjukkan di atas tadi, dan kelebihan 10 hari itu sendiri. Jadi kalau tadi kelebihan perbuatan di 10 hari, kemudian kelebihan 10 hari itu sendiri. Al-faslu awwalu fi fadl amali fihi. Pasal pertama, kelebihan berbuat atau bertindak atau beramal di 10 hari pertama. Wa qad dalla hadzal hadits ala anna al-amala fi ayyam yahab ila Allah min al-amali fi ayyamid dunya min ghairi istisna'i syai'in minha. Hadis di atas menunjukkan bahwa perbuatan pada hari-hari itu, yaitu 10 hari pertama, lebih Allah sukai daripada berbuat pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Wa idza kana habba ila Allah fa huwa adlu min indahu. Inilah cara pemahaman. Jika dia lebih disukai di sisi Allah, tentulah dia afdal, lebih utama. Dan waqad warada hadzal hadits bilafzi, hadis yang di atas tadi datang juga dia dalam bentuk atau dalam ucapan yang lain. Ma min ayyamil amalu fiha afdal min ayyamil ashri. Tidaklah hari-hari yang berbuat pada hari-hari itu lebih utama dari hari-hari yang 10 itu. Cuma memang ada ruya diriwayatkan bisyaki, ragu. Maksudnya bukan hadisnya ragu, tapi ungkapannya ahabu atau afdalu. Itu tidak menjadi satu hal yang prinsip, ya. Apakah maksudnya ahabbu ilallah atau bukan, maksudnya ini tadi ahabbu min ayamil ashir atau afdolu. Itu tak menjadi prinsip. Yang penting 10 hari pertama, beramal 10 hari pertama itu ada kelebihan. Apabila beramal pada 10 hari pertama lebih utama dan lebih disukai oleh Allah Ta'ala berbanding berbuat pada hari-hari yang lain di sepanjang tahun, maka soral amalu fihi, jadilah kita berbuat pada 10 hari yang pertama itu, wa in kana maftulan, sekalipun perbuatan itu kurang utama, maka dia menjadi afdala, menjadi utama berbanding berbuat pada hari yang lain, sekalipun amalan atau perbuatan itu fadil, yang utama. Jadi
ibadah yang kurang utama dikerjakan pada 10 hari yang pertama menjadi utama berbanding perbuatan utama yang dikerjakan di luar 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah itu. Walihada, kalau karena itulah sahabat bertanya, ya Rasulullah, tak jugakah jihad fisabilillah? Artinya, apakah jihad fisabilillah juga dapat dikalahkan? Kata Rasul, tak juga jihad fisabilillah, itu pun dapat dikalahkan, tak ada yang lebih utama lagi. Kemudian istasna, summastasna, kemudian Rasulullah memberikan pengecualian kepada seseorang yang berjihad. Dia yang lebih utama. Dia yang lebih utama. Seseorang yang berjihad itu dia yang lebih utama. Fa'innahu sallallahu Rasulullah pernah ditanya, jihad yang bagaimana yang paling utama? Rasulullah menjawab, man uqira jawaduhu, siapa yang mengekang tali kudanya kemudian wa'riqa damuhu, dan ditumpahkan darahnya. Mengekang tali kudanya maksudnya itu ya memasang kekang kudanya untuk pergi berperang. Jawad itu artinya kuda yang utama, kuda pilihan. Kemudian yang berperang tadi meninggal, syahidlah dia. Wa sahibuhu, pelakunya itu afdalun nasi darajatan indallah, orang yang paling utama di sisi Allah. Ini ya, kecuali ini tadi. Jadi seluruh amal ibadah yang utama berbanding yang kurang utama, jika yang kurang utama dikerjakan di 10 hari pertama, dia lebih utama dari ibadah yang utama yang dikerjakan di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kecuali jihad seseorang tadi, pergilah dia, meninggallah dia. Nabi Muhammad SAW mendengar seseorang berdoa, katanya, Allahumma a'tini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Ya Allah, berilah aku anugerah yang lebih utama, sesuatu yang pernah engkau berikan anugerah kepada hamba-hambamu yang saleh. Kata Rasulullah, idzan kalau begitu, ya'qaru jawaduka wa tastashhidu, pasang tali kekang kudamu. Itulah kira-kira ya, dan mati syahid engkau. Fahadal jihadu bi khususihi yafdulu alal amali fil ashir. Maka jihad seperti ini secara istimewa disebutkan Rasulullah, lebihlah dia daripada berbuat apapun ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wa amma baqiyatul jihadi, sedangkan jihad yang selain itu, seluruh aneka ragam jihad selain itu, maka beribadah, berbuat, bertindak kebaikan di 10 hari pertama Dzulhijjah lebih utama, lebih disukai di sisi Allah Azza wa Jalla. Begitu seluruh perbuatan yang lain. Ini menunjukkan bahwa perbuatan yang kurang utama pada waktu yang utama, maka dikelompokkanlah dia dengan perbuatan yang utama di selain bulan atau hari yang kurang utama itu. Jadi ibadah yang kurang utama dikerjakan di waktu yang utama, maka dia dikelompokkan dengan ibadah utama yang dikerjakan di luar waktu yang utama itu. Gitu ya. Jadi yang kurang utama dikerjakan pada waktu yang utama, dia akan meningkat statusnya, nilainya, mutunya menjadi amal yang utama. Sebagaimana amal-amal utama yang tidak dikerjakan di waktu yang utama itu. Wa yazidu alaihi limudha'afati thawabi wa ajrihi, tambah lagi berganda pahalanya, berlipat ganda. Diriwayatkan dalam hadis Abdullah bin Abbas, ada tambahan amal perbuatan pada 10 hari pertama itu digandakan 700. Memanglah sanadnya ada yang dhaif, lemah. Ada juga hadis terkait kadar kegandaan itu. Banyak hadis ya. Di antaranya Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah meriwayatkan daripada Nahas bin Qahmin, dari Qatadah, dari Ibnu Musayyib, dari Abu Hurairah, kata Rasulullah, tidaklah ada hari-hari yang disukai Allah bahwa diibadahi Allah pada hari-hari itu berbanding 10 hari Dzulhijjah, 10 hari pertama Dzulhijjah. Puasa setiap hari pada 10 hari pertama Dzulhijjah itu sebanding dengan puasa setahun. Ibadat malam sebanding dengan ibadat setahun. Dan memang Nuhas bin Qahm ini menurut ahli hadis adalah dhaif,
Begitupun ini dapat menjadi sandaran amal. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.